Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Ketua Masjid Al-Ghufran beserta seluruh pengurus, kemudian panitia Ramadan, imam masjid, kemudian para asatiz. Banyak hadir asatiz ustaz kita malam hari ini di masjid kita ini. Kemudian Pak Dokter, Bapak Ibu, jemaah, anak-anak kami, mudah-mudahan kita semua adalah hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkah. Ada siang, ada malam. Kapan Allah turunkan Al-Quran? Pada malam. Kapan malamnya? Malam yang berkah. Kapan itu? Belum ada lagi kejelasan. Maka dijawab oleh Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Apa itu Qadar? Mulia. Jadi turunnya Al-Quran itu, ayah bunda bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dua sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kapan waktunya? Dua, yaitu Lailatul Mubarakah, malam yang mulia. Kemudian yang satu lagi Lailatul Qadr, yaitu malam yang mulia. Lailatul Mubarakah, malam yang berkah. Lailatul Qadar, malam yang mulia. Belum jelas lagi kapan diturunnya malam mulia itu kapan. Maka ada selama 365 hari lebih kurang malamnya. Belum Allah sebut kapan Al-Quran itu diturunkan. Maka Allah jawab dengan surah Al-Baqarah ayat 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Baqarah ayat 185. Kami turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Semakin jelas. Kalau tadi hanya malam yang mulia, kapan? Tidak tahu kita. Terus Allah jelaskan malam Lailatul Qadar. Kapan? Kapan Lailatul Qadar itu ada? Rupanya Lailatul Qadar itu ada di bulan suci Ramadan. Berarti sudah tereliminasi bulan-bulan yang lain. Muharram tak masuk, Safar, Rabiul Awal, Rajab dan seterusnya. Rupanya Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, rupanya belum jelas lagi kapan waktu Ramadan itu, malam kapan turunnya. Ramadan itu ada 29 malam atau 30. Dari 29 atau 30 itu kapan Al-Quran itu diturunkan? Belum jelas lagi. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka dalam menjawab hal ini ulama berijtihad. Tidak ada dalil dalam Al-Quran, tidak ada dijelaskan oleh Nabi kapan pastinya diturunkan Ramadan itu, Al-Quran itu di bulan Ramadan. Malam kapan? Akhirnya ulama berijtihad. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah sudah menjelaskan, ulama sudah menjelaskan bahwa ada yang mengatakan malam turunnya itu malam 1 Ramadan. Ada yang mengatakan 5 Ramadan, 7 Ramadan, dan lain-lain. Banyak pendapat. Mengapa di Indonesia, di Asia, Malaysia, Brunei, Filipina, mengapa
kita memperingatinya di 17 Ramadan? Mengapa tidak di malam yang lain? Apakah Al-Quran itu turun di 17 Ramadan? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, rupanya ada satu mazhab Syafi'iyah, salah satu, bukan satu-satunya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun di malam 17 Ramadan. Bukan berarti bulan yang lain tidak. Karena ini sifatnya ijtihad ulama, maka banyak para pendapat. Di Mesir itu ulama Mesir sepakat mengatakan malam 27. Maka dibuatlah malam 27 itu sangat spesial. Dibuatlah lomba musabaqah hifzil Quran 30 juz. Nanti hadiahnya siapa yang dapat juara 1, 2 dan 3 dikasih jaizah Lailatul Qadri. Apa artinya? Nobel penghargaan Lailatul Qadar. Dikasih hadiah 100 juta oleh presidennya. Masya Allah. Kapan mereka adakan? Malam 27. Di Indonesia, di Asia khususnya, itu menengok salah satu pendapat mazhab Syafi'iyah, yaitu malam 17. Malam hari inilah kita laksanakan. Bapak Ibu jemaah, ini saya sampaikan awal-awal untuk menjawab bagi para jemaah, kenapa malam 17 Ustaz? Kenapa tak malam yang lain? Padahal ada pendapat di malam yang lain. Betul, ada pendapat di malam yang lain. Tetapi salah satu madhab Syafi'iyah mengatakan adalah malam 17. Jadi tidak salah. Mengapa ini dirahasiakan Pak Ustaz? Kok dirahasiakan? Kok tidak ada yang tahu? Memang Allah merahasiakan semua ini. Kalaulah dikasih tahu oleh Allah, pamannya Al-Quran itu turun malam sekian, maka kita Bapak Ibu jemaah mungkin tidak ada ijtihad ulama lagi. Sudah jelas semuanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi rahasia oleh Allah untuk kita, supaya kita semuanya ikut memuliakan Ramadan setiap malam. Setiap malam. Muliakanlah Ramadan itu setiap malam dengan memperbanyak amal saleh. Ini ndak, kita ini kadang-kadang Bapak Ibu jemaah mengintip-intip malam. Ya kan? Malam 21 ramai. Malam 22 agak dingin seketek. Ya. Malam 23 ramai. 24 mulai berkurang. Kenapa? Tidak malam yang ganjil Pak Ustadz. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Allah lah yang merahasiakan semua ini. Supaya apa? Kita semua memuliakan malam Ramadan dengan ibadah-ibadah, mulai malam pertama sampai malam terakhir. Jadi jangan mengintip Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah malam ke-17. Biasanya di mana-mana di Indonesia ini, di kampung kita ini, di mana-mana kalau sudah masuk malam ke-10 kedua, ini 10 kedua ini kan, itu tinggal pemain inti lagi, iya kan? Tinggal pemain inti saja. Tapi di Masjid Al-Ghufran alhamdulillah jemaahnya masih ramai, iya kan? Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, semakin ke ujung Ramadan semakin manis. Semangatlah untuk beribadah kepada Allah. Allah rahasiakan malam yang mulia itu supaya kita semua memperhatikan malam Ramadan ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kenapa harus ada peringatan nuzul Quran? Sebenarnya kita ingin mengkaji tentang Al-Quran. Ada orang yang anti dengan istilah peringatan, ya kan? Oh, peringatan tak ada itu Pak Ustadz. Dari mana dapatnya? Padahal Allah sudah katakan fazakir, beri peringatan, inna fa'atiz zikra. Dengan memberi peringatan itu kamu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Oh,
ada orang yang anti dengan kata peringatan, padahal sebuah istilah saja. Arubah ngaji nuzul Quran, ya kan? Mana tahu ada yang anti, ganti dengan ngaji, istilah ngaji. Ada yang anti baleho, jangan buat baleho, tapi rupanya malam ini besar balehonya, masya Allah. Foto saya pula yang terbesar di sini. Tapi mirip kan bunda, Bu? Mirip kan? Kadang foto tuh menipu kan? Nampaknya muda, datang tua rupanya. Masya Allah. Ya, anti dengan undangan aja, jangan buat undangan. Yang penting malam ini kita ngaji tentang nuzul Quran. Janganlah itu yang diperdebatkan. Kalau kita tengok acaranya tadi, protokol, kemudian sambutan, kemudian tausiah, tak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, betul nggak? Tak ada. Terus mengapa kita terus berdebat tentang istilah peringatan, istilah menggunakan baleho dan sebagainya? Sudahlah Bapak Ibu jemaah, yang penting substansinya kita adalah mengaji tentang nuzul Quran. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan mengkaji tentang mukjizat Al-Quran. Yang bagi yang mencatat anak Ustaz, judulnya mukjizat Al-Quran. Mukjizat itu akar katanya dari kata ajiza, ain jim za. Apa artinya? Telah lemah. Ajiz, orang tua yang lemah. Mukjizat artinya yang melemahkan. Apa maknanya? Rupanya Al-Quran ini luar biasa hebat. Kalau ada orang yang banyak ilmunya, tinggi pengalamannya, ketika dia berhadapan dengan Al-Quran, maka lemah dia. Mengapa? Al-Quran melemahkan. Dia, Al-Quran ini adalah kitab suci yang sangat luar biasa, yang sudah diakui hari ini. Padahal kita umat Islam dari dulu lagi, tapi orang hari ini baru dia mengakui kehebatannya. Itulah mukjizat. Begitu orang yang pintar, IQ-nya tinggi, hebat, superior, tetapi begitu dia berhadapan dengan Al-Quran, saya lemah Pak Ustaz, tak sanggup saya ini tak ada apa-apanya. Orang yang begini yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah, yang ada tidak ada daya dan kekuatan apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak mukjizat Al-Quran itu? Imam Suyuti banyak menulis dalam kitab-kitabnya, luar biasa banyak dan tak terhitung. Belum lagi habis tinta, air laut dijadikan tinta sebagai untuk menulis mukjizat Al-Quran. Belum lagi habis atau sudah habis, rupanya semua mukjizat Al-Quran ini belum bisa lagi dituliskan. Begitulah mukjizat Al-Quran ini, banyak luar biasa Bapak Ibu jemaah. Terus malam ini berapa yang mau kita bahas? Menengok kondisi dan situasi jemaah. Kalau lah menunduk-nunduknya bekok Pak Ketua, ya kita sudahilah nanti. Maklumlah bulan Ramadan tuh capek Ustaz, lelah, lapar, ya kan? Apalagi biasanya sudah tarawih itu ada ronde kedua, enak. Lapar, ngantuk, asa tepi ciang matu, ingat kolak, ya kan? Lamu sedang Ustaz Nazri ke, enak. Jadi kita tengok situasi nanti. Makanya saya tengok-tengok nanti. Kalau sudah ada yang menunduk ngantuk dia, kita sudahi nanti. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, apa saja mukjizat Al-Quran? Pertama, mukjizat Al-Quran itu mukjizat mendengarkan Al-Quran. Rupanya Bapak Ibu jemaah,
Ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik, ada daya tarik tersendiri yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Itulah hebatnya Al-Quran dibandingkan bacaan-bacaan yang lain. Bapak Ibu jemaah, jangankan kita yang sudah besar ini, janin yang ada dalam kandungan ibu, itu dia suka mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Begitu hebatnya mukjizat Al-Quran dalam mendengar ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Insan yang dibaca oleh imam pada subuh Jumat? Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kata Allah, kami ciptakan manusia ini min nutfah, dari sperma, amsyaj yang bertemu dengan sel ovum, kemudian nabtali, kami uji kehidupannya, faja'alnahu, kami jadikan janin tadi itu sami'an, dia bisa mendengar, basira, bisa menengok. Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan. Mungkin Bapak Ibu tak percaya dengan saya. Oh Ustaz, apa iya? Itu Allah yang mengatakan. Perlu pembuktian? Tanya kepada Pak Dokter kita. Tanya sama Pak Dokter kita. Apalagi dokter spesialis kandungan. Di Rusia Bapak Ibu jemaah, diadakanlah museum yang luar biasa, bagus, indah dan termahal di Rusia. Kalau masuk ke museum itu syaratnya satu wanita, ibu-ibu. Yang kedua, ibu-ibu itu sudah hamil 5 bulan ke atas. Wah, jadi apa-apa yang hamil nak boleh masuk dah. Masuklah ke situ di museum itu, dan bayaran masuk itu mahal. Apa yang ada dalam museum tersebut, Bunda? Di museum tersebut ada lukisan-lukisan cantik yang indah. Kemudian di dalam museum itu dibunyikan musik-musik klasik, mozaik Beethoven. Nah, dibunyikan musik-musik itu. Kata mereka, ibu yang hamil usia kandungannya 5 bulan ke atas, maka tengok lukisan-lukisan yang indah supaya anaknya cantik, berperilaku baik. Dia dengarkan Beethoven ambil masuk tadi ke dalam itu supaya janinnya ini diam, anaknya otak kiri, otak kanannya aktif sehingga dia nanti lahir menjadi anak yang pintar. Wah, begitu di Rusia itu. Itu bisa mendengar, bisa melihat. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, punya anak perempuan, disekolahkan dia ke rumah tahfiz, dia hafal Al-Quran, nanti dia menikah, maka begitu dia hamil, maka dia bacalah ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah, tenanglah janinnya di dalam rahimnya, sehingga terbiasa dia mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Begitu dia lahir nanti, maka begitu didengarkan kepada dia Al-Quran, dia senang. Begitu dia dengar musik, maka dia menangis. Dengar Al-Quran, senang hatinya, bahagia. Dengar musik, menangis dia. Itu dia. Bapak Ibu jemaah, dahsyat Al-Quran ini, mukjizatnya. Dan ketika itu diundanglah Profesor Pati untuk menyampaikan cerita. Hadir itu jemaatnya non-muslim. Coba bayangkan, kalau malam hari ini saya ceramah enak, karena yang hadir muslim semua. Profesor Pati ini enggak. Akhirnya dia pun naik mimbar. Apa katanya? Wahai para hadirin, Islam itu agama yang tak pernah memaksakan orang untuk masuk Islam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Para hadirin, Islam itu agama yang sangat toleran, tak pernah memaksakan kehendak pelaksanaan ibadah
agama lain kepada Islam. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Para hadirin, Islam itu bukan untuk Arab, bukan untuk orang Mekah, bukan untuk Madinah, tetapi Islam itu seluruh alam. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Selesai dia pidato ceramah tadi, turun. Apa yang terjadi Bapak-ibu jemaah? Yang terjadi adalah banyak para jemaat waktu itu yang datang ke dia, dipeluknya dan sambil terharu menangis. Heran Profesor, ada apa ini? Mengapa keadaan seperti ini? Padahal dia biasa saja menyampaikan ceramah tentang Islam. Apa kata salah satu jemaatnya? Wahai Profesor, memang kamu tak merasakan apa-apa, tetapi kami yang merasakan. Kami tak mengerti apa yang engkau baca tadi itu, tetapi begitu kami mendengar apa yang engkau baca, kok lain rasa hati kami ini. Masya Allah, inilah namanya mukjizat Al-Quran. Kita kadang-kadang Bapak Ibu sudah mendengar baca Al-Quran, tak terkontak hati kita ini. Tak hati ini tak terdiam mendengarnya. Ya kan? Padahal orang lain di luar kita itu sangat luar biasa dia menengok kandungan mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Jadi begitu dahsyatnya Al-Quran, maka kata Allah, wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, diam, dengar, wa ansitu, diam, supaya apa? La'allakum turhamun, supaya kita ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kita mendengar membaca bacaan Quran, dengar, diam. Itu adabnya. Kenapa? Dalam surah yang lain Allah katakan, surah Al-Anfal, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan. Dahsyat mukjizat Al-Quran dalam hal mendengar. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu jangan pernah kita berhenti mendengarkan baca Al-Quran setiap hari. Ustaz, saya membaca Al-Quran tak pandai. Nah, dengarkan. Siapa yang mau didengar Pak Ustaz? Ambil handphone Android, buka YouTube, ketik di situ Ustaz Nazri Zaindros Official. Wah. Keluarlah dia. Kalau nak korinya Ujung Batu, Riau. Tapi kalau nak Arab dia banyak. Ada Syekh Mahir Al-Mu'aikli, ada Syekh Abdurrahman As-Sudais, Abdurrahman Suraim, ada Ad-Dossari, Yasir Ad-Dossari, ada di Madinah namanya Al-Khudaifi, banyak. Ada Juhani, ada Syekh Bandar Balela, banyak. Kalau ingin Timur Tengah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita dengarkan, daripada kita mendengar musik yang tak karuan, alangkah lebih baiknya kita senantiasa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tenang hati kita bunda. Cobalah, banyak pikiran, banyak yang kita fikirkan dalam hidup ini. Ambil Al-Quran, dengarkan bacaan Al-Quran. Ya, ini belum membacanya, mendengarnya dulu. Dengarkan bacaannya, insya Allah tenang hati kita. Ya, kalau musik-musik yang tak karuan kita dengar, rupanya lewat musik yang tak karuan itulah di setan itu masuk. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, datang bisikan tadi. Apa bisikannya? Kucing garong, cinta satu malam. Banyaklah. Ingat itu.
Datang dia ke telinga kita. Kenapa? Karena telinga ini sering mendengar musik yang tak karuan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mukjizat mendengar. Yang kedua, mukjizat Al-Quran itu adalah mukjizat membaca. Membaca. Al-Quran ini Bapak Ibu Ayah Bunda tidak seperti membaca yang lain. Tidak seperti membaca koran. Kalau koran kita baca dulu judulnya, korban COVID meningkat di selama Ramadan. Wah, baca isinya. Di Kota Pekanbaru ini kita tengok ya kan, baca semuanya. Sementara di Rahul, namun ini bisa aja kita cepat-cepat sampai selesai kita baca. Tapi Al-Quran tak bisa seperti itu. Al-Quran ada izharnya, Al-Quran ada idghamnya, ada ikhfa'nya, ada qalqalahnya, ada mad asli, ada mad arid lis-sukun, ada mad far'i, banyak. Ada kaedahnya. Oleh karena itu, semuanya itu kalau kita baca berdasarkan ilmu tajwid yang ada itu luar biasa Bapak Ibu jemaah. Oleh karena itu, mukjizat Al-Quran membaca, bacalah Al-Quran itu dengan baik. Ya, Al-Quran itu tak sembarang baca. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Oh, salah Ustaz. Mengapa salah? Kenapa unzila tak didengungkan? Wah, unzila itu nun mati, nun sukun bertemu dengan huruf zai. Berarti itu ikhfa, maka harus ditahan, didengungkan. Berapa lama? 2 harokat, 2 ketukan. Oh, begitu cara membaca Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu dibaca dengan baik, Masya Allah Bapak Ibu jemaah. Makanya kata Allah, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran banyak Allah katakan. Makanya baca Al-Quran itu, jangan kita tidak baca Al-Quran. Apalagi di Ramadan ini, Ustaz saya tak pandai baca Al-Quran. Tidak apa-apa. Apa kata Allah? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama malaikat yang mulia. Orang mahir baca Quran itu temannya malaikat. Terus ada orang yang baca Quran, walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta, dia terbata-bata dibacanya. Zalika apa kok? Ulanglah balik. Ikut li kitab atau apa kok bacanya? Diulang tak masalah. Kalau orang yang seperti itu dia bacanya terbata-bata, wa alaihi syaqun, susah, tetapi dia ingin belajar, terus belajar, ada kemauan untuk belajar, maka falahu ajron, dapat pahala 2. Kan dahsyat itu Bapak Ibu jemaah. Jadi jangan bosan baca Al-Quran, jangan malas baca Quran, tetap Allah kasih. Berapa pahalanya? 2. Kalau mahir baca Quran, temannya malaikat, 1 huruf pahalanya 10. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah itu, falahu hasanah, maka pahalanya 1 kebaikan. Wal hasanatu, 1 kebaikan itu asyru bi asyri amsalihah, pahalanya 10. Tapi kalau terbata-bata 2. Tapi jangan terbata-bata, ya sudahlah, nggak saya ngaji lagi. Allah inginkan kita ini terus menerus belajar. Makanya Bapak Ibu jemaah, jangan ada alasan untuk tidak baca Al-Quran. Ustadz saya tak pandai Pak Ustadz. Belajar. Saya pandai Pak Ustadz, saya pandai baca Quran tapi tak sesuai tajwid. Tahsin, ikut tahsin, ya kan? Makanya Ramadan ini ada namanya tadarus. Apa itu arti tadarus? Saya yang membaca, Bapak yang menyimak. Bapak yang membaca, saya yang menyimak. Bapak yang membaca, yang lain menyimak. Itu namanya tadarus. Itu ilmunya banyak. Saya dulu mengaji di seberang dengan guru ngaji saya. Kalau kita sudah Ramadan datang, nah itu duduk dia pakai rotan untuk tadarus. Baca malam itu kadang bisa 2 juz 3 juz karena bantian sampai jam 12. Kalau salah di tokonya lantai itu, ulang lagi katanya, di tokonya lagi.
Wah, kalau sekarang dibuat kayak gitu Bapak Ibu jemaah, semalam dia datang ya. Besok malam tuh ndak datang leh. Apa ndak apa gitu? Ah, di salang-salang tawi miang, lagang inyo miang yang sodiknya. Padahal itu niatnya baik, ya, supaya karena kesempatan belajar di hari yang lain, di bulan yang lain tak dapat kita Bapak Ibu Ayah Bunda, maka dibuatlah tadarus itu. Luar biasa itu. Itu yang namanya tadarus. Kalau baca sendiri bukan tadarus, itu tilawah Al-Qur'an, tadrus, ya. Tapi kalau sama-sama saling menyimak, tadarus. Baca Al-Qur'an itu. Kalau tak sesuai tajwid, belajar tahsin. Ustaz, saya kalau baca Al-Qur'an itu, ini banyak alasannya kan. Tak mau baca Al-Qur'an karena tak pandai, belajar. Tak mau baca Al-Qur'an karena tak sesuai tajwid, tahsin. Atau beli Al-Qur'an tajwid. Ada Al-Qur'an tajwid Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Quran tajwid itu kalau merah itu tak boleh dengung, kalau hijau wajib dengung. Ada itu. Tengoklah. Oh hijau, lama kan di situ. Wa ma unzila min, oh hijau, min qablik. Ada Al-Quran tajwid sekarang. Iya Pak Ustaz, saya beli Al-Quran tajwid, ada pula salahnya le Ustaz. Apa salahnya le? Mato pun boleh nampak le. Alah dulu alasan. Kalau tak nampak baca Al-Quran itu, belilah Al-Quran yang besar. Atau beli kacamata. Sudah Pak Ustaz, cuman borek Pak Ustaz. Toba kacamata wallah memang minusnya tinggi sehingga berat di hidung, tak nyaman baca Al-Quran. Kalau begitu beli Al-Quran yang besar. Saya beli Al-Quran besar Bapak Ibu jemaah, sebesar meja nih. Kalau di Kembang pas sebesar meja nih, dari sini ke sini. Harganya saya beli dulu 675. Lebih mahal baju lebaran kita lagi, satu setel, ya kan? Beli itu. Oh tak nampak Pak Ustaz, tak nampak juga. Pakai kaca cembung, teropong apa nama itu? Ada kaca cembung. Baca Quran kan begini. Alif lam mim, insyaallah nampak alif tu segodang Pak. Kalau Anda percaya cobalah. Apa alasannya lagi tak mau baca Quran? Coba. Ustaz saya sibuk Pak Ustaz. Kapan tak sibuk? Tak mungkin kita 24 jam sibuk non-stop. Tak mungkin. Cari waktu tak sibuk. Jangan ada alasan tak baca Quran. Rugi kita. Mukjizat membaca. Terus apa lagi alasannya? Pak Ustaz saya beli teropongnya, saya baca, begitu ayat kelima datang ngantuk. Baru ayat kelima, ya kan? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mulai matu tu dia. Ulaika lemang ngantuk, lemang muak. Kalau begitu, mengapa ditanya? Mengapa suka ngantuk? Karena yang saya baca tu nak mengerti saya Pak Ustaz. Ada puluh alasannya lah. Kalau begitu beli Al-Quran terjemah per kata. Bacalah. Zalika itu Alkitab, kitab Al-Quran, la tidak ada raibah, keraguan, fihi di dalamnya. Ada tuh terjemahnya di bawah. Hudan menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Oh, itu rupanya. Apa lagi alasannya tak mau baca Quran? Sudah Ustaz, sudah kami baca Ustaz, tapi tak nyambung. Aduh juga alasannya. Tiba-tiba ceritanya tentang sapi betina. Tadi ceritanya tentang yang lain, orang bertakwa. Tak nyambung Pak Ustaz. Bosan juga kami membacanya. Kalau begitu beli tafsir bahasa Indonesia terjemah. Ada itu tafsir Ibnu Katsir beberapa jilid. Beli.
Begitu baca ayatnya, baca terjemahnya, di bawahnya ada tafsirnya. Apa lah alasannya tak mau baca Quran? Ya kan? Bapak Ibu jemaah, jangan tak baca Al-Quran, rugi kita. 1 huruf 10 pahala. Dalam bulan Ramadan Allah lipatkan menjadi 700. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf bismillah itu? 22 huruf kali 10, 220 pahala kali 700 sudah berapa? 144 atau 54 ribu. Itu baru bismillah pahala kita. Berapa huruf yang ada dalam Al-Quran? Surah Al-Fatihah berapa huruf? Coba sesekali dihitung huruf dong. Dihitung huruf dong. Berapa kira-kira Bapak Ibu jemaah? Nah, oleh karena itu jangan tak baca Al-Quran. Kemudian apalagi contoh mukjizat membaca. Bapak Ibu jemaah, pernah Profesor Emoto Momarasu, Jepang, dia meneliti air. Nih air, rupanya air ini kalau kita tengok kasat mata tak ada apa-apanya di dalam. Rupanya diteliti oleh Profesor Emoto Momarasu, ada molekul di dalam, luar biasa, nampak nyata, tapi tidak bisa ditengok dengan kasat mata, harus ada alatnya ditengok. Apa kata Profesor Emoto Momarasu? Molekul air ini mengikuti apa yang diucapkan kepadanya oleh manusia. Kalau diucapkan yang baik-baik, maka dia bersinar-binar, terang benderang. Ya, umpamanya kita katakan sayang, langsung molekul tuh bercahaya. Tapi kalau kita kan kata yang tak baik, saya jauhkan ini bahaya. Kalau kita katakan setan umpamanya kan, maka menghitam dan sangat buruk bentuknya. Penasaran Profesor Emoto Momarasu, dicarinya orang muslim, panggilnya, bacakan ayat Al-Quran, kitab sucimu. Dibacalah surah Al-Fatihah, ditengok oleh Profesor Emoto Momarasu. Masya Allah, apa yang nampak oleh dia? Bersinar luar biasa. Ditengok oleh profesor tersebut. Kemudian dicarinya orang yang agak pusing-pusing sedikit kepalanya, disuruhnya minum. Diminum. Beberapa menit kemudian hilang sakit kepalanya. Terheran-heran Profesor Emoto Momarasu. Kemudian diambil lagi air sama ukurannya, kadarnya, air yang sama. Kemudian diletakkannya dekat speaker. Carinya speaker tape. Maka dihidupkannya musik hip hop. Tahu ibu-ibu musik hip hop? Musik hip hop tuh kalau lah dibunyikan, ndak ada yang nak menggeleng kepala ibu-ibu. Kaki pun bergerak sendirinya di bawah. Apa goyang satu ibu-ibu. Dibunyikanlah satu lagu. Selesai itu ditengok oleh Emoto Momarasu, apa yang terjadi di dalam air ini. Rupanya air itu sangat gelap dan menakutkan. Dicarinya orang yang agak pusing-pusing kepalanya sedikit. Minum. Diminumnya, tambah pusing dia rupanya. Kalau nak dibuat di rumah, percobaan kau buat lah. Tapi kalau sakit kepala jadi salah apa boh? Ustaz nak kok gara-gara Ustaz Nazri kok. Kadang ada orang ni butuh pembuktian dia. Cobalah di rumah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Apa maknanya ini? Mukjizat membaca Al-Quran. Dia jemaah ini harus banyak contoh. Van der Hoeven, Belanda, psikolog, ahli jiwa. Dia tengok Al-Quran itu, ini Al-Quran ini kok banyak yang tulisan merah. Bukan cetakan Indonesia, yang cetakan Timur Tengah. Ada tulisan merah. Apa tulisan merah itu? Lafaz Allah. Cetakan Timur Tengah itu lafaz Allah itu
apalagi cetakan Mesir itu tulisannya pasti merah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahnya itu merah. Ditengoknya kok merah? Apa ini? Lafaz apa ini? Allah. Kok banyak ya? Jadi rasa ingin tahunya tinggi. Apa lafaznya? Allah. Ditanyanya ke seorang muslim, coba ajarkan saya melafazkannya. Allah, Allah, Allah. Oh, dia penasaran karena dia tidak puas. Ada pasiennya yang stres, depresi, dia datang dan minta obat, terapi, tidak sukses terapinya. Cobalah dengan ini, dicobanya, dia dilakukan penelitian oleh Van der Hoeven ini, maka dibuatnya lah. Bapak Ibu jemaah, datang pasiennya dikumpulkan 10 orang duduk dalam satu ruangan. Dicek sebelumnya, dicek berapa persen tingkat stresnya, dicek masing-masing, ada alatnya oleh dia. Setelah itu apa katanya? Kalau kalian mau sehat, ikuti yang saya ucapkan. Dia non muslim, tak tahu dia pasiennya itu non muslim. Diajarkanlah pasiennya itu Allah, Allah, diikuti semuanya. Allah, 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 ikuti dengan penuh kesadaran katanya. Allah, 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 Allah. Sudah pandai pasien itu mengucapkannya, maka disuruhlah mereka itu mengucapkannya selama setengah jam. Allah, 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 dengan penuh kesadaran. Allah, Allah, Allah. Apa hasilnya? Luar biasa. Setelah selesai mengucapkan Allah, Allah dari pasien ini, tengok tingkat stres sebelumnya 85%, tinggal 2% lagi. Dahsyat. Apa kata Van der Hoeven? Kalau tahulah umat Islam ini betapa dahsyatnya kitab suci mereka ini, maka mereka setiap hari takkan mau dia tinggal membaca Al-Quran. Pasti dia rutin baca Al-Quran. Begitu kata Van der Hoeven. Itu orang luar itu Bapak Ibu jemaah. Apa maknanya nih? Mukjizat membaca. Jadi baca Al-Quran Bapak Ibu Bunda. Malam ini sudah malam ke-17. Sudah berapa juz kita baca Al-Quran? Kalau belum, ayo masih ada waktu. Kejar terus supaya kita bisa khatam baca Al-Quran. Tak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran itu adalah mukjizat isinya. Jadi Al-Quran ini isinya luar biasa. Dia menceritakan sesuatu yang tak ada diceritakan oleh kitab-kitab terdahulu. Ada dalam Al-Quran. Atau kitab sekarang ini ada dalam Al-Quran. Dan jelas faktanya. Contoh, Nabi kita pernah nggak melaut? Bapak Ibu, pernah enggak Nabi kita, Nabi Muhammad itu pergi melaut, menjalo nyopai Malawi, mancing, cari ikan? Ada enggak dalam sejarah kita baca? Enggak ada. Tapi kok Nabi tahu betul tentang laut? Dari mana dia tahu? Al-Quran. Hebat isi Al-Quran. Ada tetangga saya di Pekanbaru, dia doktornya itu di Jerman. Jadi dia kuliah di Jerman itu, dia heran apa yang dibawa oleh profesor ini, buku apa. Waktu mengajar dia jurusan ilmu kelautan. Penasaran, ditengok, rupanya Al-Quran dibawa oleh profesor. Jadi isi Al-Quran ini tak diragukan lagi. Al-Quran menceritakan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dan itu semuanya pasti. Tak ada yang tak pasti. Dahsyat Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu jemaah, Al-Quran isinya itu insaniyah, bersifat insaniyah. Apa makna insaniyah? Al-Quran itu sesuai dengan kebutuhan kita, isi kandungannya. Ya, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, berpuasalah kalian. Sesuai enggak perintah puasa itu dengan kebutuhan kita? Oh, selesai, sesuai. Cobalah Bapak Ibu jemaah, tak puasa kita selama setahun. Apa yang terjadi?
sakit. Orang yang ingin cuci darah atau yang ingin ngambil darah atau yang ingin operasi itu dia puasa. Ya dok, Pak Dokter ya? Disuruh menahan diri tak makan sekian jam. Apalagi perintah Allah ini. Makanya puasa ini pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Tak ada berat, tak lama, cuman melewatkan makan siang saja. Betul tak? Cuma melewatkan makan siang saja. Makan pagi dipercepat, sahur. Makan malam pas. Makan siang lewat. Itu saja. Tahan. Dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Tak ada yang tak sesuai. Apa lagi? Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena kalau melakukan zina, maka banyak penyakit dan penyakit. Sesuailah dengan kemampuan kebutuhan kita, Bapak Ibu jemaah. Apa lagi? Isi kandungan Al-Quran itu al-waqi'iyah. Apa makna al-waqi'iyah? Sesuai dengan kondisi. Jadi Al-Quran itu cocok dibaca oleh orang anak TK dan cocok dibaca oleh profesor. Itu hebat Al-Quran. Mestinya profesor itu bacaannya berkelas. Anak TK minimal-minimalnya cerita kancil dan buaya. Tapi Al-Quran cocok di segala kondisi. Siapapun yang membacanya. Itu hebatnya Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran ini cocok dibaca oleh raja, presiden. Juga cocok dibaca oleh rakyat jelata, masyarakat biasa. Cocok dibaca oleh ustadz. Juga cocok dibaca oleh tak ustadz. Ini hebatnya Al-Quran. Kemudian cocok dibaca oleh orang yang sedih hatinya dan cocok dibaca ketika orang lagi bahagia. Itu hebatnya Al-Quran. Kalau lagu, Pak, kalau lagu, ada lagu sedih, melo, bahasa orang sekarang, sedih isinya, dikasihlah lagu sedih itu kepada orang yang lagi bahagia. Dicampakkannya tuh. Tidak sesuai, dia lagi bahagia. Atau sebaliknya, orang yang lagi sedih, kasih ke dia lagu bahagia. Tidak laku itu. Nah, itu lagu Al-Quran. Dalam kondisi sedih kita baca Quran, muncul sikap sabar. Dalam kondisi bahagia baca Quran kita, muncul sikap syukur. Itulah hebatnya isi Al-Quran ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya isi kandungan Al-Quran ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi kehidupan kita. Ingin jadi suami yang Qur'ani, tengok Al-Quran, amalkan Al-Quran. Ingin menjadi pedagang Qur'ani, tengok isi kandungan Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah hebatnya Al-Quran. Mau apa kita lagi? Mau jadi apapun, jadi pemimpin, jadi penguasa, jadi ibu rumah tangga, tengok bagaimana Nabi mendidik istrinya menjadi ibu rumah tangga. Bunda, Nabi itu hebat, luar biasa. Dia berhasil mendidik istri yang ada di zamannya, dan itu wajib dicontoh oleh kita sebagai umatnya. Istri yang Qur'ani. Supaya apa? Supaya ibu ini mudah masuk surga. Mau bunda masuk surga? Mau. Tengok bagaimana menjadi istri yang solehah. Tengok Nabi mendidik bagaimana wanita-wanita di zamannya. Suatu ketika Nabi duduk bersama Fatimah, anaknya, di depan rumah sore hari. Lewatlah seorang ibu. Apa kata Nabi kepada anaknya Fatimah? Wahai Fatimah, yang barusan lewat tadi itu, ibu itu dia ahli surga, dijamin masuk surga, dan dia pemimpin wanita di surga. Cemburulah Fatimah.
Kok tidak saya yang dikatakan oleh ayah saya? Mengapa ibu itu? Akhirnya dia minta izin sama Nabi Muhammad untuk tidur di rumah ibu itu, supaya tahu apa amalan istimewa ibu ini, supaya dia bisa pula menyampaikan pesan ini kepada semua para istri dan kepada umat Rasulullah. Akhirnya tidurlah, minta izin juga pada ibu itu tersebut, tidurlah di rumahnya 3 hari berturut-turut. Malam pertama ditengoknya apa amalan istimewa ibu ini, rupanya biasa saja, tak ada yang nampak istimewa. Malam kedua begitu juga, malam ketiga begitu juga. Besoknya dia mau pamit pulang, wahai ibu, saya mau pamit pulang, saya terima kasih, dan niat saya ingin tinggal di sini, ingin menengok apa amalan istimewa ibu, karena ibu sudah dikatakan oleh ayah saya Rasulullah, ibu ini adalah wanita ahli surga. Heran ibu ini, bunda. Apa ya wahai Fatimah? Pasti ada. Tolong ceritakan ke saya supaya saya ceritakan kepada semua umat Rasulullah, ibu-ibu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya untuk ibu-ibu ini. Akhirnya menung ibu ini. Akhirnya apa dia katakan? Wahai Fatimah, mungkin ini amalan saya, tapi kamu tinggal di rumah ini tak pernah nampak oleh kamu. Kenapa? Karena ini sikap saya kepada suami saya. Apa yang dilakukan oleh ibu itu, bunda? Pertama, Fatimah, saya melepas suami saya itu pergi kerja sampai ke depan pintu rumah dan tak masuk ke rumah sampai hilang punggung suami saya dari penglihatan saya. Itu amalan pertamanya rupanya. Lain untuk itu istri di rumah, Pak. Lain jawabnya, Bu. Lain, Pak Ustaz, bila waktu awal-awal menikah. Lainnya diantarkan sampai depan pintu rumah. Kalau sudah punya anak 1, lain ceritanya. 2, lain pula. 3, tambah lain. Tak mana-mana disuruh paile yo. Jawab minta di mana-mana. Ya tentu jawabnya deh. Ibu tadi rupanya dia sudah baya, sudah tua, tapi itulah yang diamalkannya sejak dia berumah tangga. Masya Allah. Kemudian wahai Fatimah, saya doakan dia. Ya Allah, selamatkan suamiku ya Allah. Mudahkan urusannya, lapangkan rezekinya, sehatkan dia ya Allah, dan selamatkan dia kembali ke rumah ya Allah. Didoakannya, bunda. Kemudian apalagi amalannya? Amalannya kata ibu itu cerita kepada Fatimah dalam buku riwayat itu yang saya baca, sampai dia pulang ke rumah dia sudah menunggu suaminya dengan pakaian bersih, wangi dan rapi. Wah, ini amalannya, Bu. Ikon dah pulang suami tengok pakaiannya, la ilaha illallah, baunya minta ampun, bontuknya nak bontuk dia. Apa nak sakit mata suami menengoknya kan? Nah, jadi ini ceritanya menjadi istri Qur'ani, iya kan? Nuzul Quran ini mengamalkan kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terus apa kata ibu tadi? Begitu dia pulang wahai Fatimah, maka saya bukakanlah sandal suami saya. Sampai ke situ dibukakannya, Bu. Saya sampaikanlah kajian di tempat lain, apa kata ibu-ibu itu? Itu parah tuh Pak Ustaz, nggak bisa cik itu dong. Tapi mau ahli surga. Tapi kalau tidak Bapak Ibu jemaah, kalau tidak bisa seperti itu, minimalnya mengambil sendalnya, mengambil alas kakinya, meletakkan dan merapikannya. Minimalnya itu. Atau minimalnya menunggu kedatangan suami, menyenangkan hati suami. Sama kami pulang Pak Ustaz. Itu lain ceritanya tuh. Ikut yang di rumah ceritanya kok. Terus sampai di rumah wahai Fatimah, saya siapkan di mejanya minuman dan makanan kesukaannya. Begitu, Bu. Jadi siapkan yang disukai suami. Iko suami orang Minang, istri orang Jawa. Istri harus ikut apa yang diminta suami. Jangan pedas masaknya. Ya kan? Ini tak dibuatnya selera istri. Manalah betah suami makan di rumah. Kemudian wahai Fatimah, yang saya lakukan pada suami saya, begitu suami saya duduk, saya kipas dengan kain.
suami saya. Di kipasnya Bu, sampai suami saya mengatakan cukup wahai istriku, baru saya berhenti. Bentuk itu istri di rumah Pak. Kalau zaman sekarang tak payah. Kalau zaman sekarang Bunda cukup ambil kipas, tembakkan ke suami. Bang, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, payah. Atau kalau AC nomor berapa setel? Iya kan? Nggak payah ibu-ibu sekarang. Yang penting perhatian kepada suami. Kemudian ada satu lagi yang luar biasa yang saya baca. Wahai suamiku, ini rotan di atas mejanya saya letakkan. Untuk apa rotan itu, kata Fatimah? Saya sampaikan kepada suami saya, wahai suamiku, andaikan ada kesalahanku mulai dari bangun tadi sampai nanti tidur kembali, ada yang tak berkenan dariku ini, maka silakan engkau pukul aku sebelum Allah memukulku nanti di yaumil mahsyar. Masya Allah. Tapi yang cik kau jangan dibuat Pak. Yang cik kau jangan dibuat. Bekok dibuat laporan ke polisi. Apa judul laporannya? KDRT. Tapi Bapak Ibu jemaah, tak pernah pula Bunda dalam sejarah dahulu itu sahabat Nabi itu memukul memukul istrinya. Nah, ada apa maknanya tersirat di situ? Begitu takutnya seorang istri dia tak mendapat ridho suaminya. Tak ada artinya seorang istri banyak ibadahnya, dia baca Al-Quran, dia sedekah, salat tahajud tak pernah tinggal, salat duha luar biasa, tetapi dia durhaka kepada suaminya, dia tak mendapatkan ridho suaminya. Jangan harap untuk masuk surga istri yang seperti itu. Jangankan untuk masuk surga, mencium bau surga saja tak dapat Bunda. Begitu kata Nabi. Kenapa? Karena surga ini harum semerbak baunya luar biasa. Dalam hadis yang saya baca banyak matan-matan hadis yang disebutkan Nabi. Ada yang mengatakan, Nabi mengatakan 70.000 tahun perjalanan itu sudah tercium bau wangi surga. Masya Allah. Tapi kalau istri yang durhaka, istri yang tak dapat ridho suaminya, istri yang tidak Qur'ani, jangan harap dapat mencium bau surga itu. Harum. Siapa yang tak ingin mencium wangi surga? Jangankan mencium wangi surga, mencium wangi sambal jengkol tetangga tak tahan kita. Betul nggak Pak? Tak tahan. Mak, apa kata kita sama istri? Iko ya nggak tahan awak kau katanya. Harus dibuat besok nampaknya, ya? Itu sambal jengkol aja. Ini surga luar biasa Bapak Ibu jemaah. Oleh karena itu, jadilah istri yang Qur'ani. Jadi siapapun kita hari ini Qur'ani, anak Qur'ani. Tadi Ustaz kita berdoa, Masya Allah, ada doanya tadi. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh, soleha. Ini Ramadan, ya. Jadi apapun berdoa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mukjizat isi Al-Quran. Kalau kita kaji ini banyak sekali. Tapi karena waktu ini bulan Ramadan, tentu nanti kolak di rumah basi pula, nanti lambat pula selesai. Oleh karena itu 3 ini sajalah dulu yang kita bahas pada malam hari ini. Apa kajian Ustaz Nazri malam tadi? Pertama, disampaikan bagaimana sejarah Al-Quran itu malam-malam harinya diturunkan. Yang kedua, tentang mukjizat. Apa saja mukjizat Al-Quran? Pertama, mukjizat mendengar. Yang kedua, mukjizat membaca. Yang ketiga, mukjizat isi Al-Quran. Tak ada yang bisa kita jadikan panduan dalam hidup ini Bapak Ibu Ayah Bunda kecuali Al-Quran. Kalau kita stres, ada masalah, baca Al-Quran. Jangan minum kamput, jangan minum tua, jangan minum pil anjing gila. Tahu pil anjing gila? Pil ekstasi itu. Jangan itu dilakukan, jangan ke diskotik. Tapi apa? Bacalah Al-Quran, dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Supaya apa? Supaya tenang hati kita ini dan Allah curahkan rahmat kepada kita. Insya
Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri. Mari kita senantiasa rajin baca Al-Quran. Ramadan tak lama lagi berakhir. Jangan tidak kita khatam baca Al-Quran di Ramadan ini. Rugi Bapak Ibu, rugi. Bacalah semampu kita, terus menerus. Kalau tak bisa membaca, cari aspek mendengar. Kita memperdengarkan baca Al-Quran, tapi kita simak. Jangan tak disimak. Kita dengarkan MP3 YouTube. Nah, baca tengok. Karena saya Ustaz bacanya entah kapan-kapan tamat nanti ini Ustaz. Entah kapan-kapan khatamnya. Mengapa? Itu tadi terbata-bata Pak Ustaz. Ambil yang mendengarnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mari kita tutup dengan doa. Ala hazihi niyatis salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di rumah Engkau yang mulia di malam 17 ini ya Allah. Muliakan hidup kami ya Allah, muliakan keluarga kami ya Allah, muliakan kami sebagai seorang muslim di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa dan khilaf kami ya Rabb. Ampuni ya Allah kezaliman-kezaliman yang pernah kami lakukan dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, ampuni segala maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Kami dahulu jahiliyah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb, baik itu dosa yang tampak maupun yang tersembunyi yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa besar ya Allah maupun yang kecil ya Rabb. Ya Allah, terkadang kami tenang dengan dosa yang kami lakukan masa dahulu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berikan karuniakan kepada kami Ramadan di tahun ini, kepada kami bertemu dengan Ramadan ini ya Rabb. Ya Allah, dengan Ramadan ini Engkau hapus ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Engkau hapus ya Allah sehingga kami di akhir Ramadan bersih suci seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya ya Allah. Terimalah terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Terimalah tarawih kami ya Allah, tadarus kami ya Rabb, sahur kami, ibadah siam kami di siang Ramadan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, sayangi kami ya Allah, sayangi keluarga kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh salehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan negeri kami ini ya Salam. Selamatkan negeri kami ini dari bencana wabah ya Allah. Angkat wabah COVID-19 ini ya Rabb. Kami tak tahu ya Allah kepada siapa kami bisa minta tolong terhadap wabah musibah ini ya Allah. Hanya Engkau yang maha alim terhadap persoalan bangsa-bangsa negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, bantu ya Allah kami menyelesaikan masalah-masalah negeri kami ini ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, jaga ulama-ulama kami ya Allah. Jaga pemimpin-pemimpin kami yang amanah, yang menegakkan agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, pertemukan kami di Ramadan ini Lailatul Qadarmu ya Allah. Kami ingin Lailatul Qadarmu ya Rabb. Berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, rubah nasib takdir kami di malam Lailatul Qadar itu, andaikan Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima ibadah-ibadah kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.